Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Pembelaan Arne Slot untuk Darwin Núñez. Manajer Liverpool Arne Slot memberikan pembelaan kepada Darwin Núñez setelah ia tampil kurang greget di laga lawan Bolonya. Darwin Núñez memang ikut berperan atas gol yang dicetak oleh Alexis Mac Allister, namun ia akhirnya tidak dimainkan secara penuh di laga melawan Bolonya itu. Ia ditarik keluar di babak kedua, tepatnya pada menit ke-61. Núñez digantikan oleh Jota. Núñez sendiri musim ini lebih sering dicadangkan dan baru mencetak 1 gol dari 7 pertandingan di semua ajang kompetisi. Meski demikian, Arne Slot memberikan pembelaan kepadanya. Arne Slot mengatakan penampilan Darwin Núñez ini tak lepas dari kurang bagusnya performa Liverpool. Ia mengatakan para pemain dari lini lainnya gagal menyuplai bola secara konsisten pada striker Uruguay tersebut. Kesuksesan Arsenal lumat PSG ternyata tak lepas dari blunder Luis Enrique. Pemain bertahan Arsenal, William Saliba, mengatakan keberhasilan The Gunners mengalahkan PSG tak lepas dari blunder Luis Enrique yang meninggalkan Ousmane Dembele. PSG bertamu ke markas Arsenal tanpa menyertakan winger andalannya Ousmane Dembele. Luis Enrique memberi sanksi kepada penyerang Prancis tersebut karena dianggap kurang berkomitmen pada tim dan memutuskan bahwa ia tidak akan menggunakan jasanya lagi. Keputusan itu ternyata jadi blunder bagi PSG. Bek Arsenal, William Saliba, mengaku The Gunners bisa menang di laga itu karena keputusan Enrique tersebut. Arsenal memang tak bisa banyak menguasai bola dan penampilan mereka tak terlihat solid. Namun demikian, William Saliba mengklaim The Gunners memang layak menang atas Paris Saint-Germain. Pekan yang buruk bagi Bruno Fernandes. Bruno Fernandes sedang mengalami pekan yang buruk. Kapten Setan Merah itu mendapat kartu merah dalam 2 laga beruntun. Terakhir saat MU berhadapan dengan FC Porto di Liga Eropa yang berkesudahan dengan skor 3-3. Di menit ke-81 kala berhadapan dengan Porto, Bruno Fernandes mengangkat kaki terlalu tinggi saat berduel dengan Juan Perez di dalam kotak penalti Porto. Kakinya mengenai kepala Perez. Wasit menghadiahkan kartu kuning kedua kepada Fernandes sehingga menjadi kartu merah. Alhasil, Fernandes harus keluar lapangan lebih cepat. Ini menjadi kartu merah kedua secara beruntun bagi Fernandes. Sebelumnya, ia mendapat kartu merah saat Manchester United kalah 0-3 dari Tottenham Hotspur di Premier League. Tanggal comeback Luke Shaw terungkap. Luke Shaw mengalami nasib apes di pramusim kemarin. Ia mengalami cedera sehingga harus menepi dari tim utama Manchester United. Shaw sendiri dilaporkan sudah mulai kembali berlatih bersama tim utama MU beberapa pekan yang lalu. Namun hingga saat ini, sang bek belum kunjung kembali memperkuat Setan Merah. Baru-baru ini Erik ten Hag buka suara terkait kondisi Shaw. Ia memastikan dalam beberapa pekan lagi sang bek bakal kembali memperkuat MU. Kepada MU TV, Erik ten Hag membeberkan bahwa kondisi Shaw kini kian membaik. Ia memprediksi setelah jeda internasional Oktober 2024, sang bek bakal kembali memperkuat Setan Merah. Real Madrid dijegal Lille, Carlo Ancelotti mulai cemas. Real Madrid bertamu ke markas Lille di matchday 2 Ligue Fase Liga Champions musim 2024-2025. Dengan statusnya sebagai penguasa kompetisi tersebut, jelasnya Los Blancos diunggulkan untuk menang. Namun, Las Lille mampu membalikan banyak prediksi. Mereka bisa mengalahkan Real Madrid dengan skor 1-0. Kekalahan menurut Carlo Ancelotti adalah hal yang lumrah dalam sepak bola. Namun ia mengatakan kali ini hasil negatif yang didapat oleh Real Madrid membuatnya sedih dan cemas. Pasalnya penampilan Madrid di luar ekspektasinya. Mereka tak bermain sesuai standar. Carlo Ancelotti kemudian membeberkan contoh hal apa yang membuatnya cemas dengan permainan Real Madrid. Ia menyebut nama Jude Bellingham yang tak banyak bergerak ketika bola dikuasai oleh Lille. Juventus yang belum terkalahkan. Juventus memulai musim 2024-2025 dengan hasil yang impresif.
Di bawah kendali Thiago Motta sebagai pelatih, Juventus tak tersentuh kekalahan pada 8 laga awal musimnya. Terbaru, Juventus mengukir 3 poin keduanya di Liga Champions. Sebelumnya, Juventus menang saat berjumpa PSV Eindhoven. Si nyonya tua sekaligus menegaskan performa apik mereka di awal musim bersama Thiago Motta sebagai pelatih. Usai paceklik 2 tahun, Donny van de Beek akhirnya cetak gol lagi. Mantan pemain flop Manchester United Donny van de Beek telah mencetak gol pertamanya dalam lebih dari 2 tahun setelah meninggalkan setan merah pada musim panas ini. Van de Beek berhasil mencetak gol di Liga Champions pada Kamis dini hari saat Girona takluk atas Feyenoord dengan skor 2-3. Pemain asal Belanda ini mengalami masa-masa yang sangat membuat frustasi di Old Trafford sebelum meninggalkan Manchester United musim panas ini, dan dia kesulitan untuk memberikan kesan yang positif. Selama berada di Manchester United, sang pemain tidak mampu memberikan banyak dampak, namun tampaknya kepindahannya ke Girona akan memberikan efek yang lebih baik. Liverpool disebut sebagai calon juara meski Liga baru jalan 6 pekan. Manajer Liverpool Arne Slot mengatakan saat ini tidaklah realistis menyebut The Reds sebagai calon juara Premier League musim 2024-2025 karena kompetisi masih baru dimulai. Saat ini Liverpool ada di pucuk klasmen sementara Premier League. Mereka mengemas 15 poin. The Reds unggul 1 angka dari Manchester City di posisi kedua dan Arsenal di posisi ketiga. Berkat torehan tersebut, Liverpool langsung disebut sebagai salah satu kandidat juara Premier League musim ini, khususnya oleh pendukungnya sendiri. Namun Arne Slot mengaku tak sepakat dengan anggapan itu. Ia menganggap hal tersebut tidak realistis, pasalnya kompetisi masih baru dimulai. Vincent Kompany ungkap penyebab kekalahan Bayern Munchen dari Aston Villa. Vincent Kompany menyesali kegagalan Bayern Munchen mendulang angka penuh saat melawan Aston Villa di Liga Champions. Meski begitu, ia tidak merasa kecewa dengan penampilan anak asuhnya. Pasca pertandingan, Kompany menyesalkan dominasi Bayern di pertandingan ini tidak menghasilkan gol, dan menurutnya kekalahan yang mereka alami adalah bentuk momen yang diciptakan oleh lawan. Lewati Didier Drogba, Mohamed Salah jadi orang Afrika tersubur di Liga Champions. Bintang Liverpool Mohamed Salah mencatat rekor baru setelah mencetak gol ke gawang Bolonya. Salah menjadi pemain Afrika paling tajam dalam sejarah Liga Champions. Ia kini mengoleksi 45 gol di kompetisi elit Eropa tersebut. Mohamed Salah melewati 44 gol milik Didier Drogba, sementara Samuel Eto'o menempati posisi ketiga dengan torehan 30 gol. Di musim ini, Salah memang menunjukkan performa apik di bawah asuhan Arne Slot. Ia sudah mengemas 6 gol dan 5 assist dari 9 pertandingan. Arne Slot ukir rekor baru saat Liverpool gilas Bolonya. Liverpool kembali meraih hasil yang positif di bawah asuhan Arne Slot. Terbaru The Reds sanggup mengalahkan Bolonya dalam lanjutan Liga Champions musim ini. Setelah mengalahkan Bolonya, Slot mengukir rekor baru. Ia menjadi pelatih The Reds pertama yang memenangkan 8 dari 9 pertandingan pertamanya saat menangani klub. Liverpool asuhan Slot baru menelan 1 kekalahan. Satu-satunya kekalahan itu terjadi di kandang sendiri saat menjamu Nottingham Forest. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.